Ya, halo Plikade, apa kabar? Halo, sehat. Sehat ya, baik-baik. Ya, Um, Astengkara. ya, sekarang. Ini lagi di rumah nih, Bling. Iya, lagi di rumah. Habis bersih-bersih tadi di barber. Oh, Baru gitu. pulang. Buka ya baru Nah, belinya hari ini? buka terus sih kita Astengkara Oh, oke, oke. selama COVID. Buka terus ya. Oke deh. Iya. Sebelum kita nyampe ke barbernya dulu nih, kita Mm-mm. mungkin banyak sobat-sobat di rumah yang eh, penasaran siapa sih Blikade Krishna ini gitu. Jadi mungkin bisa kenalin dulu, perkenalan diri. Ya, Om Swastiastu. Nama saya Kadek Krisna. Saya seorang barber di Rockefeller Barber, tepatnya di daerah Sidakarya. Dan kebetulan saya salah satunya orang Bali yang pertama menuju ke televisi di The Cuts Indonesia, tepatnya di program The Cuts Indonesia Trans 7. Begitu. Oke. Kita mulai dulu nih ke Rockefeller Barbernya. Udah berapa lama Iya, beli buka? buka mungkin sudah dari tahun 1800 sebelum Masehi. Kita salah satu cucunya Rockefeller Foundation yang sedang viral kali Lama ini kan. banget. Lama banget. Iya, iya. Silakan. Jadi Rockefeller sudah 5 tahun berdiri. Kenapa kita ngambil nama Rockefeller yang kebetulan sekarang lagi booming ya? Mungkin banyak anak muda yang baru tahu, oh Rockefeller itu ternyata udah dari itu udah ada. Iya, iya. Dan kita memang mengusung nama itu. Yang kita sih ambil baiknya aja gitu. Bagaimana cara sistem berbisnis yang bagus dan ya memberikan dampak yang positif lah ke masyarakat lingkungan sekitarnya. Ya, Begitu sih kurang lebih. ya. Berarti Dan sudah 5 tahun jalan. udah 5 tahun jalan ya dari 2015 berarti kan ya? 15 betul. Apa sih yang mendasari pertama mau buka barber itu? Apakah backgroundnya Blikade emang tertarik di dunia barber dari sebelum itu atau gimana? Oh gitu. Jadi dasarnya sih awalnya gara-gara lulus sekolah, lulus SMA Santo Yosef dan pindah ke SMA 7 Denpasar. Lulus dari situ biasa kalau orang baru lulus sekolah kan biasanya gini dia, pengen gondrong. Tapi takut dibawa ke tempat potong rambut, Badu Ratna ataupun barber ataupun apalah di saat itu zamannya kan. Nah, akhirnya pada saat saya lulus sekolah, saya kuliah di Bandung di Universitas, dan situ banyak teman-teman yang pengen dipotong rambutnya tapi takut gitu. Akhirnya saya coba potong biasa aja dengan ya modal gunting di kosan aja. Yang penting rambutnya rapi dikit aja, gondrong tapi pengen rapi gitu. Iya, iya. Rata-rata kalau mereka tuh takut soalnya kalau dibawa ke tempat cukur, takutnya malah jadi pendek, padahal pengennya ngegondrongin gitu. Nah dari situlah akhirnya setelah lulus kuliah ya coba mencari kerjaan di Jakarta dan udah memang kita sarjana politik dan tidak ada yang terima kerja. Belum jodoh gitu, 3 bulan akhirnya kembali ke Bali setelah lulus kuliah akhirnya kembali ke Bali dan mencoba melihat peluang di tahun 2014 akhir. Saya lihat di Bali lagi berkembang barber. Biasa ya kalau industri di Bali juga kan karakternya latah ya. Iya, iya. Bisa dibilang Ngikut gitu. ya. Dan yang ngikut, jadi apa yang rame, boom, semua rame. Tapi kan yang paling penting adalah ya ini, tahu apa sih yang kalian buat dan tahu nggak sih apa yang kalian buat itu gitu loh. Iya. Itu sih yang terpenting. Akhirnya saya buat barber dan saya punya basic, nggak punya basic apa-apa. Nggak apa-apa, akhirnya udah. Hanya punya keberanian aja dan sempat namanya dapat pressure dari si SDM itu sendiri karena tantangan di dunia barber ini kan SDM itu sendiri. Gitu. Walaupun brandnya besar tapi SDM-nya tidak mumpuni, pasti agak susah jalannya gitu. Makanya saya di situ tertarik untuk belajar barber. Akhirnya kecebur gitu. Iya, ya, berarti awalnya tuh memang modal nekat ya waktu buka barbernya ini. Nekat. Dan nekat. Kemudian sama niat. Nekat dan niat ya pastinya. Terus pas hire orang berarti itu pas buka itu belum belajar lebih dalam ya untuk teknik-teknik barber gitu. Belum.
Pas Belum ya? buka, kita buka, sebulan buka itu baru sudah penasaran. Dari awal buka sih sudah saya pelajarin bagaimana cara memotong rambut. Saya lihat Mm-mm. dari si barberman saya sendiri. Mm-mm. Saya masih posisinya awal buka itu sebagai kasir dan office boy. Oh, office boy padahal owner. Gitu. Owner jadi office boy. Iya, jadi biar kita harus, ya itulah bisnis gitu. Kita harus Iya tahu ya. apa yang kita buat gitu. Kalau kita Mm-mm. nggak tahu yang ada ya kita dibodoh-bodohin gitu loh. Mm-mm. Jadi ya udahlah, hilangkan gengsi, hilangkan ego, siapapun Anda, jika ingin sukses ya berusahalah tanpa Mm-mm. melihat gengsi tadi, ya udah siapapun kita tetap sama kok gitu. Iya betul. Dan sepertinya Hmm, penting ya beli untuk owner langsung terjun ke bisnisnya itu, jadi menghandle langsung dibandingkan penting. dibandingkan menyerahkan ke orang lain gitu. Terus kita terima jadi. Mm-mm. Mm-mm. Jadi penting banget sih. Karena ya tadi kita harus tahu dulu apa yang kita buat. Berbeda dengan investor ya, yang Mm-mm. sudah punya pengalaman tinggi dan berbeda gitu. Sedangkan saya yang masih dibilang waktu itu orang yang baru lulus kuliah dengan tanpa bekal apa-apa, cuma ilmu dari kampus aja gitu. Mm-mm. Dan membuka barber pun dengan hasil dari kur pemerintah gitu, Iya. pinjaman. Mm-mm. Ya Iya, iya. udah, jadi dengan pola pikir itulah jadinya punya keberanian lah untuk melawan yang namanya barber ini. Bukan melawan ya, mengikuti arus Mm-mm, ya. Mm-mm. gitu. Iya. Tapi keren banget nih Bli, berarti dengan modal nekat dan niat bisa buka barber, bahkan ikut di show-nya Trans7 kan, dekat situ yang memang khusus mengenai barber ya Iya, begitu. Itu gimana ceritanya Bli? barber dan salon sih. Nah, di situ Terus ya. kan ceritanya saya juga di situ baru belajar sebenarnya. Udah pengalaman 3 tahun sih saat mengikuti lolos audisi. Jadi yang di audisi itu seluruh Indonesia, Heeh, termasuk Bali, heeh. tempat audisi, kota terakhir audisi, dan kebetulan tempat saya itu dijadikan lokasi syuting. Trans7 untuk Rockefeller trailernya dijadikan si program tersebut. oke. Heeh. Ya, lokasi syuting di sana, dan Heeh. kebetulan langsung ditawarin mau nggak ikut audisi. Dan disitulah, ya udahlah saya coba-coba. Dan memang nggak punya cita-cita menjadi seorang barber yang terkenal gitu. Iya. Pengennya jadi orang yang sukses dan bahagia dan sehat selalu lah Ya gitu. amin amin. Ya, amin. Nah, akhirnya di situ saya lihat, kok saya bisa kepilih. Jadi sudah audisi, loh kenapa saya bisa terpilih? Itu yang saya kaget. Sedangkan saya ini orang baru. Padahal peserta audisi yang lainnya itu sudah pada lawas-lawas dan ya minimal pengalaman mereka 10 tahun lah Iya ya. di bidang barber. Heeh. Tapi kok nggak lolos? Saya ambil kesimpulan di situ bahwa ya mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Contohnya kayak model rambut apa gitu kan. Model rambut undercut misalkan bisa kita bilang. Kamu buat apa ini? Undercut. Kok undercut? Kenapa bisa? Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih penjelasan seperti itulah yang membuat saya lolos juga. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu bagaimana men-treat kepala seseorang. Ini kepala loh, bukan kaki dan yang lainnya. Kita nggak bisa bikin hal yang jelek ataupun hal yang tidak maksimal gitu. Kita harus melakukan yang terbaik di setiap kepala orang. Karena setiap hari pun, namanya cowok ataupun cewek, kalau ada kaca pasti ngaca. Nggak mungkin nggak bohong deh gitu. Iya, Apalagi betul. gagal gitu kita motong. Akhirnya kegagalan itu bakal terjadi sebulan ke depannya gitu loh. Iya. Gitu. Akhirnya disitulah saya dilihat punya potensi karena saya tahu apa yang saya lakukan dan yang saya potong itu juga kebetulan sesuai dengan gayanya dia dan model rambutnya disesuaikan dengan background kerja di mana atau apa, menyesuaikan semuanya. Contohnya kita memotong pegawai bank, orang di bank. Kita nggak mungkin bikin dia potongan yang acak-acakan ya, nggak mungkin. Yeah. Karena customernya si nasabahnya pun bakal nggak percaya, kamu ini orang bank apa bukan, tapi tidak rapi kan gitu. Jadi saya harus bikin rapi karena kesehariannya pakai kemeja. Kurang lebih sih seperti itu. Kita menyelesaikan dengan background si orang itu dan aktivitasnya. Terus ada lagi dari kerapihan dan kebersihan gitu. Rapi, bersih, bahwa orang rapi itu ya pasti bertanggung jawab dan bersih pun juga orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya gitu sih yang bikin saya lolos di Dekat Indonesia 2017. Keren.
Berarti kayak Eh, gitu tuh ada pengetahuannya sendiri ya, Bli? Atau itu hasil observasi aja? observasi sih. Sebenarnya saya juga Ya. seorang yang senang sama rambut, tapi Mm-mm. bukan si pembuatnya gitu, masih si penikmat saat itu. Jadi saya Mm. pada saat saya menjadi seorang barber, saya mata saya tidak boleh hanya berdiri pada perspektif si tukang cukur. Saya harus banyak punya mata sebagai orang yang melihat, mata sebagai si orang yang bakal ngebawa rambut itu sendiri gitu. Mm-mm. Jadi biar keinginannya yang punya rambut pun juga masuk dan kita punya skill pun juga ada di sana Iya, di ya, keinginan betul. itu Mm-mm. gitu. Jadi Iya. saling mengisi, si customernya puas dan kita yang memotong pun puas gitu Mm-mm. sih. Betul, betul. Dan itu juga Hmm. disalurkan ke SDM-SDM yang ada di Rockefeller sekarang dari Bli KD sendiri. Iya, udah Mm. saya salurkan ke teman-teman di sana juga. Jadi ya biar pada berkembang semua lah. Dan Ya. memang cita-citanya sih biar barber di Bali ini, terutama untuk putra daerah Bali ya, semoga semuanya juga hilangkan gengsi lah. Ini uh, apa yang namanya, bidang barber, menjadi seorang barber ini bukan lagi seperti tukang cukur zaman dulu yang dianggap Mm-mm. rendah, remeh. Lihat dong seperti sekarang ini COVID, kita masih hidup kok, kita masih bisa bekerja, kita Betul. nggak mati karena orang tetap butuh rambut gitu, butuh potong rambut, butuh potong Mm-mm. rambut setiap orang. Mm-mm. Nggak mau Betul. nggak dia, apalagi yang rambutnya ikal, tumbuhnya yang makin gini ya kayak pemulung jadinya gitu loh, nggak keurus. Ya kan Mm-mm. maaf aja gitu. Jadi Iya. kita ini salah satu kebutuhan pokok juga bagi orang-orang pria, buat dapat ceweknya, biar dapat kerja juga, Iya. biar buat foto, biar keren, buat Instagram mungkin, biar cakep kelihatan dari rambut juga gitu. Mm-mm. Ya, setuju sih Bli. Nah, cuman Jadi nih ya, kalau dari Bli Karya sendiri nih, kalau hmm, ngelihat tren barber di Bali saat ini gimana, Bli? trennya sih saat ini itu COVID ya. Saat ini kan Mm-mm. COVID nih, Ya. sangat berubah sih. Baik dari, terutama kita ngomongin barber aja ya gitu. Mm-mm. Jadi Ya. trennya sangat berubah dan habitnya orang, si customer yang datang, rakyat yang datang ke barber pun juga berubah semua. Ada yang percaya, ada yang cuek, ada yang takut nggak takut, dan karena mereka butuh ya udah mau nggak mau gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah itu tadi, menjaga kebersihan, kesterilan alat-alat, dan Mm-mm. terutama diri sendiri dulu. Apakah kita sendiri sudah bersih? Kita sudah rajin cuci tangan belum? Kita menjaga nggak alat-alat kita dengan baik gitu sih. Jadi Mm-mm. banyak hal yang, ya tren barber sekarang ini sudah jauh berubah sih dengan adanya online juga seperti ini. Jadi orang bisa, karyanya itu bisa dipublish ke sosial medianya Ya, betul. masing-masing dengan adanya Mm-mm. YouTube, terus banyak pihak sih. Si customer Mm-mm. juga punya knowledge dari yang si pembuat kontennya itu gitu, Ya, dan mereka betul. pun juga mendapatkan benefit yang sama dari apa yang mereka buat Mm-mm. gitu sih. Iya. Jadi ya bagus sih, saya bersyukur dengan adanya COVID, bagus, Ya, bersyukur. ya banyak sih ya. Jadi banyak juga yang bilang COVID ini sebenarnya blessing in hiding lah gitu. Jadi Ya. walaupun memang ada beberapa industri yang betul-betul terdampak ya karena COVID gitu. Cuman tetap aja kan ada hal baik lah yang bisa diambil dari situasi seperti ini gitu. Situasi seperti ini, betul. Gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal apa nih media sosial nih, kan saya sempat ngepoin Instagramnya Rockefeller Barber. Widih, terima Iya, kasih. iya. Terus saya lihat tuh, aduh keren-keren ternyata. Yang datang tuh ada juga ya artis Ricky Harun tuh saya lihat. Habis itu ada Ya. Pak Raymantro datang.